Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngosanti, bertemu lagi bersama saya Arini dalam acara Ngosanti, ngobrol santai menginspirasi. Di sini saya akan ditemani oleh narasumber kita yang hebat dan menginspirasi, yaitu Kang Naufal Fatiu. Sebelumnya, mari kita saksikan VT profile dari narasumber kita, yaitu Kang Fatiu. Let's check this out. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Naufal Fatiu, saya seorang muslim konten kreator. Kurang lebih dari kelas 3 Sarawiyah sampai sekarang, saya belajar membuat ratusan konten di media sosial. Dari mulai tentang dakwah, sejarah, motivasi, literasi, sampai politik. Dan ya udah dari membuat konten itu, saya berkesempatan untuk menulis buku narasi rakyat. Buku yang pada akhirnya dibedah di puluhan tempat dan diapresiasi langsung oleh Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Dr. Abdul Khalik, dan novelis nomor 1 di Indonesia, Habibur Rahman El-Sirozi. Dari membuat konten juga, saya diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara di berbagai puluhan instansi pendidikan di Indonesia, baik itu pesantren, sekolah, sampai universitas-universitas yang ada di Indonesia. Pendidikan saya pernah mondok 6 tahun di Pesantren Persatuan Islam 76 Tarogong Garut, menamatkan studi tambahan Islamic Worldview di At-Taqwa College Depok dan Ilmu Syariah di Ma'had Imam Bukhari Bandung. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan Ilmu Alat di Nuruddin Institute. Selain itu, saya aktif juga sebagai produser asisten Dewan Hizbah Media, konten kreator Madrasah Pena, influencer infak.id, Rumah Zakat Indonesia, pembina Ikatan Remaja Masjid Timpin, serta pemeran utama teater 1923 sebagai pahlawan nasional yaitu Muhammad Natsir, dan ikut mendirikan serta mengajar di kelas Ruang Tinta Jurnalistik sebagai kelas yang melahirkan jurnalis muda muslim yang profesional di bidangnya. Dalam hidup yang cuma sekali ini, menurut saya anak muda jangan mau jadi kebanyakan orang. Less is better. Sedikit itu selalu lebih baik. Saat banyak orang-orang yang mimpinya biasa, disanalah kita semua untuk berani berbeda, bermimpi rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bersama saya di sini yaitu Kang Naufal Fatiu. Halo Kang Naufal Fatiu. Halo Teh Arin. Dipanggilnya enaknya apa nih? Biasanya dipanggil Kang Fatiu. Oh, Kang Fatiu aja ya. Oke, Kang Fatiu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu baik dan selalu bahagia tentunya ya. Oke, mungkin dari VT yang sudah ditayangkan barusan nih. Nah, saya dapat menyimpulkan bahwa Kang Fatiu ini adalah salah satu generasi muda Islam yang sepak terjangnya tuh nggak main-main, kawan-kawan. Nah, berbicara mengenai generasi muda Islam, tentunya kita semua selaku generasi muda Islam paham betul ya tentang apa saja yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan kita selaku manusia yang hidup bersosial. Nah, namun dengan semakin berkembangnya zaman, tentunya tantangan modernisasi itu tidak dapat terelakkan. Nah, dengan begitu kira-kira apa nih pendapat dari Kang Fatiu tentang permasalahan tersebut? Silakan Kang Fatiu. Ya, mungkin sebelumnya aku ngucapin terima kasih sama Teh Arin dan teman-teman panitia yang sudah ngasih kesempatannya lah buat Fatiu untuk sharing-sharing ya, mungkin ya disebutnya sharing-sharing. Kalau tadi yang disampaikan sama Teh Arin, aku tuh inget satu quote dari seorang Perdana Menteri Inggris, Gladstone. Beliau itu bilang, percuma kita ingin menghancurkan generasi muslim kalau selama di dada mereka itu masih ada Al-Quran. Makanya cara yang paling jitu untuk menghancurkan umat Muhammad, jauhkan mereka daripada Al-Quran. Musik dan hiburan, film-film itu lebih kemudian berefek dibanding 1000 meriam katanya. Oke. Terus di akhirnya ya dia bilang, maka dengan cara minum-minuman dan seks bebas itu yang akan menghancurkan umat Muhammad. Nah, maka dari perkataan itu yang aku bisa dapat ya, melihat realita hari ini dengan tantangan modernisasi. Yang pertama itu adalah kita hari ini tidak mengalami peperangan fisik, kita ya di Indonesia ya, tidak mengalami peperangan fisik, tapi kita itu mengalami peperangan Ghazul Fikar ya. Betul. Karin pernah mendengar mungkin ya? Pernah banget. Ya. Nah, bagi saya itu tantangan hari ini itu Ghazul Fikar. Orang pemikiran, kalau dulu misalnya orang perlu membunuh misalnya dengan cara peperangan untuk menghancurkan umat Islam pada zaman Nabi Muhammad dan seterusnya gitu kan. Nah, hari ini tuh orang untuk menghancurkan generasi-generasi muslim nggak lewat itu, lewat film-film, lewat hiburan-hiburan yang daripada sana kemudian membuat akhlak dan pola pikir kaum muslimin itu nggak sekelas kaum muslimin pada zaman dulu.
tanpa perlu kita jelasin lebih dalam lagi, kita sama-sama kerasa gimana misalnya dulu kalau misalnya dulu itu kan ada orang yang mau buka hijab atau mau menampakkan aurat kan misalnya ada rasa malu ya, tapi hari ini kenapa ada orang yang sampai bangga malah ya seperti itu, karena tadi dia akhirnya punya dasar gitu, punya pemikiran, misalnya kata dia hari ini kita bebas dong, kebebasan berekspresi dong gitu. Nah ada narasi-narasi seperti itu gitu, sehingga orang itu nggak ngerasa salah lagi pada akhirnya, dan ini yang lebih berbahaya daripada peperangan fisik. Nah dan ini kemudian hari ini gitu kan, hal yang seperti itu masif di media sosial gitu mungkin sedikit. Oke, media sosial ya, ngomong-ngomong tentang media sosial nih, kira-kira apakah media sosial itu memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi pola pikir generasi muda Islam saat ini nih Kang Fatio? Ya, ini menarik sih Kak Karin. Kalau menurut aku ya, pertama kita nggak bisa berlepas bahwa hari ini ada banyak penelitian yang bilang hari ini kita tuh hidup di zaman yang kelebihan informasi, kebanjiran informasi ya. Kalau dulu kita sulit dapat informasi, tapi hari ini kan banyak sekali informasi yang masuk ke dalam pikiran kita ya. Makanya hari ini kan banyak ya generasi kita yang kok dikit-dikit mudah hancur mentalnya, dikit-dikit mudah insecure atau FOMO gitu. Karena kan hari ini tadi informasi itu banyak masuk ke dalam pikiran kita. Dan kebanyakan yang masuk ke dalam pikiran kita itu informasi-informasi yang sebenarnya nggak perlu gitu. Ketika banyak, yang namanya banyak kan berlebihan kan namanya buruk ya. Apapun itu gitu kan, ibadah berlebihan pun buruk juga gitu kan. Nah, hari ini kita mengalami kondisi yang seperti itu, dan itu semua hadir lewat yang namanya internet, digitalisasi. Nah, kalau bicara penelitian ya, aku pernah baca di Indonesia ini orang itu menghabiskan waktu di handphone itu sekitar 7-8 jam, dan yang paling tinggi itu di media sosial. Nah, sekarang pertanyaannya berpengaruh apa gitu kan, seberdampak apa gitu kan. Menurut aku berdampaknya tuh BGT, berdampak banget gitu. Kenapa berdampak banget? Karena gini Karin, kalau aku lihat manusia itu nggak pernah lepas dari referensi yang dia dapatkan. Kita itu tergantung dari referensi, dan referensi itu masuk pasti lewat mata dan telinga. Itu pasti jalan masuknya referensi. Kalau di dalam istilah Al-Quran ya, kita bisa buka Al-Mulk misalnya ya. Walazi ansha'akum wa jalalakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang menciptakan kita, dan Allah itu menjadikan penglihatan, pendengaran, dan juga hati, tapi sedikit yang bersyukur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penglihatan dan pendengaran itu dua jalur yang referensi masuk di sana. Dan hari ini kan orang tuh nggak pernah bisa bohong, yang paling dekat dengan mereka itu tapi kita juga nggak bisa menggeneralisir ya, tapi banyak orang-orang yang dekat dengannya itu yang paling dekatnya itu handphone kan gitu. Dan sedangkan di handphone itu yang masuk ke dalam handphone itu kan bebas banget gitu, bebas gitu kan, dan itu bakal sangat berpengaruh gitu. Dan hari ini pun kan yang hal-hal yang viral misalnya, hal-hal yang melejit gitu kan, itu kan biasanya ya rata-rata kalau enggak hal-hal yang receh, biasanya hal-hal yang justru buruk gitu ya. Misalnya kayak kemarin ada pembunuhan di mana ya, masih di Indonesia ya, ada seorang perempuan yang ceritanya putus, terus yang perempuannya itu mau nikah kan, tapi kemudian laki-lakinya nggak terima tuh, akhirnya diajak ketemuan, dan ketika ketemuan dibunuh. Tapi dibunuhnya unik, pakai kloset jongkok. Nah, itu kan bisa aja menginspirasi kan, karena orang-orang itu pasti perlu referensi. Ada teman saya yang ngajar anak TK, ketika anak TK itu ditanya, "Dek, 1 tambah 1 sama dengan berapa?" Kalau jawaban benarnya gitu ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dua ya. Iya, 2. Tapi kalau ada tadi ditanya 1 tambah 1 sama dengan, kamu nanya gitu, itu ke guru gitu ya. Dan kenapa itu bisa seperti itu? Karena ya hari ini anak yang tadi dapat referensi yang seperti itu gitu kan. Nah, hari ini kan banyak kayak LGBT misalnya, atau nikah beda agama misalnya, kan itu ada ya di media-media sosial. Nah, sekalipun kita mungkin nggak akan melakukan seperti itu gitu kan, nauzubillah, tapi setidaknya itu jadi referensi yang bisa kita akses. Dan itu kalau dalam ilmu marketing ya, orang itu perlu 15 kali lihat sesuatu baru dia masuk ke dalam pikirannya. Orang bisa jadi kepikiran mau LGBT ketika 15 kali lihat konten yang seperti itu. Dan yang seperti itu kan hari ini banyak banget ya. Jadi sengeri itu sih kalau saya lihat. Oke. Ngeri banget ya, banyak banget orang-orang yang
mentah-mentah menerima informasi dari media sosial gitu. Betul. Nah, selanjutnya tuh bagaimana sih generasi muda Islam kita gitu dapat tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam menggunakan media sosial nih Kang Fatio. Tapi sebelumnya tahan dulu karena kita akan jeda dulu sejenak. Tetap di Ngosanpi, ngobrol santai menginspirasi. Kembali lagi di Ngosanpi, ngobrol santai menginspirasi. Baik, selanjutnya pasti Sobat Ngosanpi ini penasaran kan dengan jawaban dari Kang Fatio. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas ya mengenai peran media sosial yang ternyata sebegitu berpengaruhnya gitu pada pola pikir generasi muda Islam saat ini. Nah, selanjutnya bagaimana generasi muda Islam saat ini dalam menjaga nilai-nilai Islam dalam bermedia sosial nih Kang Fatio? Silahkan. Ya, untuk jaga nilai-nilai Islam ya. Yang pertama, tadi sebenarnya semua berangkat dari statement yang awal ya, bahwa kita itu hampir-hampir tergantung referensi yang masuk ke dalam diri kita ya. Nah, kita itu bisa fatal ketika yang masuk ke dalam diri kita itu hanya sekedar apa yang ada di media sosial. Apalagi kalau bicara media sosial itu sepotong-sepotong kan. Jarang yang kemudian lengkap gitu kan secara narasi gitu. Makanya untuk kita menjaga nilai-nilai Islam, yang pertama, dan ini jadi satu hal yang umum, kita justru harus lebih kemudian menggali ilmu-ilmu Islam, menggali narasi-narasi keislaman. Jangan sampai kita ngaku sebagai muslim, tapi hari ini kita nggak baca-baca tentang Islam. Dan hari ini tuh kadang kita juga yang ngerasa ya, gara-gara Ghazul Fikr tadi ya, kita tuh ngerasa orang yang belajar Islam tuh kayak kuno misalnya. Ada stigma yang kayak gitu kan, orang yang belajar Islam tuh kayak, yaudah dia sepertinya bakal jago di masjid aja. Dia sepertinya orang surau saja, orang yang diam-diam ngaji aja gitu kan. Banyak yang pada akhirnya punya stigma yang seperti itu gitu kan. Padahal stigma seperti itu sebenarnya hasil daripada Ghazul Fikr tadi ya. Karena sebenarnya ketika kita bicara seorang muslim, kita pelajari Islam itu satu hal yang komprehensif. Kak Arin mau apa, pasti ada kaitan dengan Islam. Kak Arin mau di bidang apa, pasti ada, bisa dikaitkan dengan keislaman gitu. Jadi minimalnya basic keislaman itu kita udah belajar itu gitu. Syukur misalnya kalau Kak Arin alumni pesantren misalnya ya, itu syukur. Tapi kan banyak yang bukan alumni pesantren, basic-basicnya masih kurang. Nah ini yang sebenarnya harus jadi edukasi kita gitu. Entah misalnya di Universitas Islam ada jurusan KPI misalnya, mungkin itu jadi salah satu beban dakwah mereka gitu ya, beban moral mereka. Karena itu yang kemudian penting bagi kita. Kalau misalnya istilah para cendekiawan muslim, mereka sebutnya Islamic worldview. Kita harus belajar Islamic worldview. Nanti Islamic worldview itu kita belajar misalnya bagaimana cara kita memandang feminis, bagaimana cara kita memandang misalnya child free atau kasus-kasus kontemporer lah yang ada di media sosial ya. Nah, karena Islam pasti punya jawabannya insya Allah gitu. Nah, cuman yang kayak gitu hari ini kurang terekspos. Nah, makanya perlu kita menggali lagi minimalnya basic-basic keislaman kita. Minimal ada basic gitu ya, dari kita sebelum kita mau bermain media sosial, sebelum kita mau berselancar di media sosial. Mungkin seperti itu kurang lebih ya Kang Fatio. Mungkin ada satu permisalan ya, terakhir mungkin ya. Kalau kita bicara taman itu kalau kita enggak tabur dengan bunga-bunga, itu pasti tumbuh rumput-rumput yang liar. Betul. Ngerti nggak maksudnya? Betul. Diri kita kalau nggak mau karya, pasti yang timbul adalah kerusakan demi kerusakan, kejelekan demi kejelekan. Itu sudah sunatullah sebetulnya. Itu mungkin sedikitnya. Terima kasih banyak ya kepada Kang Fatih yang telah meluangkan waktunya pada kali ini. Mungkin statement terakhir itu dari Kang Fatih merupakan penutup dari acara talk show kita kali ini. Adapun kesimpulan yang mungkin dapat saya simpulkan adalah lebih bijaklah dalam memilah informasi dari media sosial dan jangan lupa untuk memperdalam terus ilmu agama. Semoga kita dapat bertemu kembali ya di lain kesempatan. Saya Arini beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Ngosanpi, ngobrol santai menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.